Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam Pak Sabir. Oke, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Kita Pak. Oke, alhamdulillah baik juga. Ya, oke. Hari ini kita mau melakukan observasi dan di sini saya sebagai observer Ibu ya. Iya Pak. Ibu nanti berperan sebagai coach dan Ibu Wahyuni sebagai coach untuk melakukan proses coaching. Nah, ada beberapa tahapan yang mesti saya jelaskan dulu kepada itu. Yang pertama, ketika nanti Ibu melakukan proses coaching, Iya Pak. jadi saya akan melihat, mengamati Ibu, apakah Ibu melakukan proses coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya ingin melihat Ibu sebagai coach, apakah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu, dan saya juga ingin melihat coach Ibu seperti apa responnya terhadap pertanyaan-pertanyaan Ibu ke depan. Kemudian saya juga ingin melihat bagaimana apakah proses coaching yang Ibu lakukan ini mengandung prinsip coaching. Saya ingin melihat apakah Ibu bisa membangun kemitraan dengan coach, kemudian apakah coaching Ibu ini berjalan berproses secara kreatif. Kemudian saya juga ingin melihat apakah Ibu bisa memaksimalkan potensi coach Ibu sebentar ini. Siapa? Oke. Nah, lanjut tahap kedua, saya ingin bertanya ini Bu. Sebelum Ibu ini melakukan proses coaching, pertanyaan pertama saya itu, nah di coaching nanti ini Ibu ingin mengembangkan kompetensi apa ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak ada 3. Yeah. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence. Yeah. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Dari beberapa kompetensi yang Ibu tadi ingin kembangkan, secara spesifik kompetensi apa nih Bu yang ingin dikembangkan nanti? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Pak. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif. Yeah. Kemudian yang kedua itu memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke. Nah, dalam proses coaching nanti ini tentunya Ibu punya harapan, punya tujuan. Apakah itu keberhasilan coaching Ibu atau apa? Nah, saya ingin mendengar apa sebenarnya nanti indikator keberhasilan Ibu dalam melakukan proses coaching ini. Jika ditanyakan indikator keberhasilan yang ingin saya capai atau peroleh dari kegiatan coaching ini tuh, saya ingin bagaimana coach saya itu bisa menemukan solusi dan menemukan atau mencari langkah-langkah dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi Pak. Oke, baik. Oke. Jadi saya sudah bisa memahami seperti apa nanti proses coachingnya Ibu. Nah, barangkali ini adalah tahap awal Bu ya. Saya mengobservasi diskusi awal sebelum Ibu melakukan coaching, dan saya pikir barangkali cukup diskusi pra observasi ini. Mungkin Ibu bisa lanjut untuk siap melaksanakan proses coachingnya dan saya akan mengamati. Oke. Iya Pak, terima Silakan. kasih Pak atas kesempatannya. Oke. Assalamualaikum Bu Wahyuni. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, ada apa nih Bu? Bisakah saya minta waktunya Ibu untuk membicarakan beberapa hal? Oke, bisa sekali Bu. Nah, sekarang Ibu bisa bercerita dengan lebih santai, lebih nyaman ya Bu. Silakan Bu, Ibu ingin cerita apa? Begini Bu, saya sedikit ada masalah dalam kelas saat pembelajaran berlangsung Bu. Oh, jadi di sini Ibu punya masalah saat pembelajaran berlangsung. Ya, Nah, bisa tidak Ibu ceritakan lebih detail permasalahan apa sih yang Ibu hadapi? Begini Bu, di sekolah saya ada seorang murid yang sering makan dalam kelas saat pembelajaran dimulai.
dan membuat sebagian murid yang lain kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Oke, dari apa yang saya tangkap dari cerita Ibu memiliki permasalahan itu terdapat siswa yang makan di dalam kelas dan hal ini membuat peserta lain atau siswa lain terganggu, Bu, fokus pembelajarannya. Begitu ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali Oke. seperti itu. Nah, Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa nih yang ingin Ibu peroleh? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana agar murid saya ini tidak makan lagi di dalam kelas, Bu, supaya pembelajarannya bisa berjalan lancar. Oke, dari apa yang Ibu ceritakan, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi siswa Ibu yang selalu makan dalam kelas, seperti itu ya, Bu? Iya, Bu. Oke, Bu, mari kita bahas sama-sama ya, Bu. Kira-kira, Bu, tindakan apa sih yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya sudah menegurnya, Bu, tetapi anak tersebut pada saat ditegur dia berhenti makan dalam kelas. Tetapi pada saat tidak ditegur lagi, anak tersebut akan makan lagi di dalam kelas saat pembelajaran itu berlangsung, Bu. Oke, jadi Ibu sudah melakukan tindakan peneguran, tetapi tindakan tersebut belum maksimal ya, Bu? Iya. Oke, nah sekarang ayo kita sama-sama coba pikirkan kira-kira ide apa sih yang bisa Ibu berikan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sudah memikirkan ide, Bu. Saya akan mencoba melakukan segitiga restitusi dan menggali kebutuhan murid saya dan menanyakan keyakinan terhadap tindakan yang dia lakukan. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Jadi Ibu ingin melaksanakan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah tersebut ya, Bu. Nah, kira-kira ada tidak dukungan lain yang Ibu inginkan untuk mengatasi atau memperlancar solusi yang Ibu berikan tadi, yaitu segitiga restitusi? Ya, ada, Bu. Setelah saya melakukan segitiga restitusi, saya akan memanggil orang tua untuk membantu saya mengatasi permasalahan anak tersebut. Oke, dari apa yang saya tangkap nih, Bu ya, jadi Ibu mendapatkan menawarkan dua strategi. Yang pertama itu segitiga restitusi, kemudian yang kedua Ibu akan melakukan kolaborasi ya dengan orang tua siswa untuk mengatasi permasalahan siswa Ibu ini. Seperti itu, Ibu ya. Kira-kira Bu nih, kapan Ibu akan mulai melakukan rencana Ibu ini? Saya rasa secepatnya, Bu, supaya murid tersebut tidak lagi mengulangi makan di dalam kelas saat pembelajaran dimulai, Bu. Oke, nah Bu, bagaimana sih ya Bu? Jadi kegiatan Ibu ini harus segera dilaksanakan ya. Berhubung permasalahan Ibu ini termasuk permasalahan yang urgent dan harus segera diselesaikan ya Bu. Jadi Bu, kira-kira bagaimana sih Ibu bisa berkomitmen terhadap apa yang Ibu lakukan? Saya akan berkomitmen dengan mencatat perkembangan murid tersebut, Bu. Oke, jadi Ibu akan mencatat ya bagaimana perubahan dari anak ini, apakah sudah makan di rumahnya sehingga dia atau apakah anak tersebut sudah tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu fokus temannya ya, Bu, seperti itu. Nah, sekarang Bu, kira-kira nih ya Bu, dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu sudah dapatkan? Yang sudah saya dapatkan dari percakapan kali ini, Bu, saya sudah mendapat solusi dari permasalahan saya, yaitu murid makan dalam kelas saat pembelajaran dimulai. Oke, alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah mendapatkan gambaran, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu, yaitu menggunakan segitiga restitusi dan berkolaborasi. Nah, saya tunggu ya Bu kabar dari Ibu bagaimana perkembangan dari rencana Ibu ini, dan jika Ibu mengalami kesulitan atau kendala silahkan Ibu menghubungi saya kembali untuk bercerita Bu. Ya. Ya Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita dari saya. Oke Bu, sama-sama Bu. Kalau begitu coaching kita hari ini saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya sudah melihat Ibu tadi melakukan proses coaching ya. Jadi tahapan terakhir ini sebagai observer, saya ingin kembali berdiskusi dengan Ibu setelah tadi melakukan coaching yang luar biasa. Saya mengajukan pertanyaan ini, Bu. Apa tadi yang Ibu sudah lakukan ini selama proses coaching ini? Yang sudah saya lakukan ya Pak, saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta Pak, yaitu dimulai dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab dari coach saya Pak, sehingga alur tersebut Pak bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach saya dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Seperti itu. Ya, saya juga tadi melihat sebenarnya Bu ya, sementara Ibu melakukan proses coaching, saya juga sudah melihat Ibu sudah berhasil melakukan coaching tadi ini dengan alur tirta, kemudian dengan prinsip coaching juga Ibu tadi sudah membuka coaching ini dengan suasana yang nyaman, bermitra, kemudian juga saya lihat Ibu memberikan pertanyaan berbobot, kemudian ya dalam proses coaching juga saya melihat Ibu kreatif memberikan pertanyaan. Oke. Nah, jadi Ibu sudah melakukan coaching ini secara luar biasa menurut saya. Menurut Ibu ini apa indikator dari coaching Ibu sehingga Ibu menganggap bahwa coaching yang Ibu tadi laksanakan ini berhasil? Saya menganggap pembelajaran saya coaching saya berjalan dengan lancar itu berhasil karena coach saya itu sudah menemukan solusi Pak dari permasalahannya. Ketika dia menceritakan permasalahannya, saya sudah bisa menggali potensinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dia sendiri yang bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu Pak. Oke Bu, ya oke, saya juga sudah mendengar tadi. Iya Pak. Ya oke. Kemudian selanjutnya nih Bu, ini terkait mungkin secara pribadi Ibu sebagai coach, ke depan kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan lagi terkait coaching? Jika ditanyakan kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin saya ingin lebih memahami lagi Pak tentang alur tirta, sehingga saya itu bisa melaksanakan kegiatan coaching lagi di lain waktu dengan lebih baik lagi daripada hari ini Pak. Oke, luar biasa Ibu. Tapi tadi Ibu sudah luar biasa dan saya berharap Ibu bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ke depan. Pak, terima kasih. Saya berharap harapan Ibu ini bisa terwujud dan ini barangkali sekaligus menutup sesi saya sebagai observer mengamati Ibu dalam proses coaching. Iya. Nah, barangkali dengan begitu saya mencukupkan saja. Terima kasih dari awal Ibu sudah mau berdiskusi dengan saya. Sama-sama. Sebelum pra coaching yang Ibu lakukan, kemudian saya tadi mengamati Ibu saat proses coaching dan saat ini kita berdiskusi. Barangkali cukup Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Saya Pak. ucapkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.